Metode penyiksaan ini hanya digunakan pasukan Jerman untuk para pembelot. Korban dibelenggu pada kakinya, sementara ujung rantainya dipaku kuat ke sebuah batu besar. Ia ditinggalkan sendirian hanya dengan beberapa butir peluru dan sedikit persediaan makanan. Rekan-rekannya memerintahkannya tetap di tempat itu dan menghentikan setiap tentara Soviet yang datang. Begitu mereka pergi, prajurit itu segera mengisi peluru ke senapan runduknya. Namun saat hendak membidik, rekan-rekannya sudah menghilang ke dalam hutan. Kini satu-satunya tujuan adalah membebaskan diri. Dalam kepanikan, ia mengarahkan senapannya ke rantai lalu menarik pelatuk. Dentuman keras terdengar, tetapi rantai itu tetap utuh. Rasa sakit akibat pantulan membuatnya meringis. Ia sadar cara itu tidak akan berhasil. Ia kemudian menggeledah ranselnya dan menemukan sepasang kacamata. Sebuah ide muncul. Dengan pisau kecil, ia melepas kedua lensa lalu menyatukannya menggunakan getah pohon pinus yang telah dikunyah hingga lengket. Sedikit air dimasukkan di antara kedua lensa sehingga terbentuk kaca pembesar sederhana. Menggunakan alat itu, ia memusatkan sinar matahari ke lumut kering yang diletakkan di atas paku besi hingga akhirnya terbakar. Api itu diperbesar dengan ranting-ranting kering. Setelah batu memanas, ia langsung menyiramnya dengan air dingin. Perubahan suhu yang drastis membuat batu mulai retak. Ia mencoba mencabut paku tersebut, tetapi masih gagal. Meski begitu, ia terus mengulangi cara yang sama hingga retakan pada batu semakin besar. Menjelang siang, saat sedang memakan makanan kalengnya, ia mendengar suara kendaraan mendekat. Ia segera mengintip menggunakan senapan dan melihat sebuah truk militer Soviet melintas. Untungnya mereka tidak menyadari keberadaannya. Namun situasinya semakin buruk. Persediaan ranting hampir habis, makanan tinggal sedikit, dan air di ember logam hanya tersisa 1 gelas. Ia tahu kesempatan untuk kabur semakin menipis. Ia kembali menuangkan air ke batu, lalu berusaha mencongkel retakannya. Tetap saja paku itu tidak bergeser sedikit pun. Sebagai upaya terakhir, ia mencabut semua peluru dan mengumpulkan bubuk mesiu ke dalam sebuah kaleng. Bubuk itu dituangkan ke celah batu, ditutup kembali, lalu disulut menggunakan lumut yang terbakar. Ia segera berlindung di balik batu besar. Ledakan kecil mengguncang area itu. Asap putih mengepul ke udara. Ia segera bangkit untuk memeriksa. Namun paku itu masih tertancap kuat. Dengan penuh frustrasi, ia menendangnya berkali-kali, tetapi hasilnya tetap sama. Tak mau menyerah, ia mengaitkan tali senapannya pada sebuah batu besar di dekatnya. Batu itu kemudian diayunkan berulang kali untuk menghantam paku. Dari siang hingga malam, ia terus memukul tanpa henti. Kedua tangannya dipenuhi luka dan lepuh. Akhirnya, setelah satu hentakan terakhir, paku itu mulai longgar. Dengan sekuat tenaga, ia menariknya hingga tercabut sepenuhnya. Setelah perjuangan panjang yang nyaris merenggut nyawanya, prajurit itu akhirnya berhasil membebaskan diri.